Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, jumpa lagi dengan Bu Sita. Anak-anak kelas 4, apa yang kalian ketahui tentang kegiatan ekonomi di sekitarmu? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pengamatan, siswa dapat mengetahui tentang kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan tepat. Mari kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Apabila kalian menemui kesulitan, tanyakanlah kepada ayah atau ibumu di rumah. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok manusia yang mutlak harus dipenuhi, meliputi makanan, minuman, pakaian, perumahan. Apa yang terjadi jika kebutuhan ini tidak terpenuhi ya anak-anak? Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan penunjang setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Pemenuhannya dapat ditunda atau dihindari. Jika tidak terpenuhi, tidak akan berakibat fatal. Misalnya, kendaraan, televisi, handphone. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan kemewahan, bukan merupakan kebutuhan pokok, sehingga pemenuhannya dapat dihindari. Kebutuhan tersier setiap orang berbeda, karena berkaitan dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Misal, mobil Jaguar, rumah mewah, HP 3G, kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contoh, petani mengelola sawah untuk menghasilkan padi. Pelakunya disebut dengan produsen. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Contoh, distributor membeli sayuran dari petani dan menjualnya ke konsumen. Pelakunya disebut dengan distributor. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contoh, kita membeli sayuran di pasar untuk kita konsumsi. Pelakunya disebut dengan konsumen. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan proses di mana ikan bisa sampai ke kita untuk siap dimakan. Yang pertama adalah nelayan menangkap ikan di laut. Kemudian nelayan menjual ikan tersebut di pelelangan ikan. Di pelelangan ikan dibeli oleh pedagang atau distributor. Kemudian pedagang atau distributor mengangkut ikan tersebut ke kota. Di kota, ikan tersebut dijual di pasar ikan. Kita membeli ikan tersebut di pasar ikan. Kemudian ikan tersebut kita olah sehingga ikan tersebut siap kita santap di meja makan. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, manusia memanfaatkan sumber daya alam.
Sumber daya alam yang dimanfaatkan manusia dibedakan menjadi dua macam, yakni sumber daya alam makhluk hidup atau biotik, contohnya hewan dan tumbuhan, dan sumber daya alam bukan makhluk hidup atau abiotik, contohnya tanah, air, udara, barang tambang. Nah, anak-anak, perlu kita ingat, kita boleh memanfaatkan sumber daya alam, namun pemanfaatan yaitu tidak boleh merusak alam. Kita juga harus mencegah terjadinya pencemaran sungai dan laut. Faktor lingkungan ikut mempengaruhi kegiatan ekonomi. Penduduk pantai banyak yang menjadi nelayan. Penduduk di dataran rendah menjadi petani. Penduduk di sekitar pariwisata akan melakukan kegiatan ekonomi pariwisata. Mata pencaharian masyarakat pantai, ada yang menjadi nelayan, pengusaha tambak, petani garam, pedagang lelang ikan, dan sebagainya. Mata pencaharian masyarakat dataran rendah, ada yang menjadi petani, pengrajin, peternak, pedagang hasil bumi, dan sebagainya. Mata pencaharian masyarakat dataran tinggi, ada yang menjadi peternak, petani, pedagang, buruh perkebunan, dan sebagainya. Mata pencaharian masyarakat perkotaan, ada yang menjadi pekerja jasa, ada yang menjadi karyawan swasta, ada yang menjadi pedagang, ada juga yang menjadi buruh, dan sebagainya. Nah, anak-anak, supaya kita lebih semangat, ayo kita bernyanyi dulu ya tentang jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan itu berbeda-beda, ada yang menghasilkan barang dan juga menghasilkan jasa. Petani dan nelayan, mereka menghasilkan barang. Polisi, tentara menghasilkan jasa. Ayo kita mengenal macam-macam profesi. Petani tanam sayur, nelayan tangkap ikan, polisi atur jalan, tentara bela bangsa. Kalau besar kamu mau jadi apa? Kalau besar kamu mau jadi apa? Nah, anak-anak, banyak sekali jenis-jenis pekerjaan di sekitar kita. Ada yang menghasilkan barang dan juga ada yang menghasilkan jasa. Yang menghasilkan barang, contohnya petani dan nelayan. Petani menghasilkan sayur, nelayan menghasilkan ikan. Yang menghasilkan jasa, contohnya polisi dan tentara. Polisi mengatur jalan, tentara membela bangsa. Nah, anak-anak, apapun jenis pekerjaannya, yang penting halal. Kita harus melaksanakannya penuh dengan tanggung jawab dan disertai kejujuran. Sikap ini sesuai dengan pengamalan sila ke-1. Anak-anak, demikian materi hari ini. Apakah kalian sudah memahaminya? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Nah, anak-anak, selalu baca doa ini di setiap pagi ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat, rezekinya mendapatkan rezeki yang baik, dan amalan yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan video pembelajaran Bu Sita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.